Kali ini kita akan plan tour atau tur tanaman. Nah, ini dia tanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Juliana. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk tur tanaman. Mau tahu tanamannya apa? Simak terus ya. Jadi aku mau tur tanamannya itu nggak jauh-jauh. Aku mau tur tanamannya ke tempat kakak aku ya. Nah, itu udah kelihatan tuh, yang di ujung tanjakan itu ada rumah kakak aku. Dan kita akan tur tanaman di halaman rumah kakak aku. Nah, dan ini adalah halaman rumah kakakku, dan ini dia tanaman yang akan kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ini nama tanamannya itu adalah tanaman bunga pinka. Tanaman bunga pinka ini disebut juga dengan nama tanaman tapak dara atau disebut juga dengan periwinkle. Nah, tanaman ini yang membedakan adalah warna bunganya. Jadi kalau untuk daun itu sama, cuma warna bunganya ada yang putih, kemudian ada yang kuning, dan ada juga yang ungu muda. Tapak dara bisa tumbuh sampai setinggi 1 meter. Nah, daunnya ini lonjong, sederhana, dan tumbuhnya antara 2,5 sampai 9 cm ya. Kemudian untuk lebarnya sekitar 1 sampai 3,5 cm. Kemudian untuk yang ini nih, yang ada di halaman kakak aku ini, warna bunganya itu putih, dimana titik tengahnya ini berwarna pink ya. Untuk bunganya sendiri ini berukuran antara 2,5 sampai 3 cm. Bunga tapak dara ini berasal dari cekungan Karibia, kemudian Hindia Barat dan Madagaskar. Nah, kemudian dia menyebar ke negara seperti Afrika, Australia, Eropa Selatan, India, dan akhirnya itu ke Indonesia. Bunga pinka atau tapak dara ini bisa tumbuh baik pada batu kapur, kemudian pada tanah berpasir, terutama di padang rumput, atau bisa juga tumbuh pada hutan. Dara ini mempunyai warna bunga yang berbeda-beda. Nah, dia bisa berwarna putih, lembayung muda, merah tua, oranye kemerahan, merah muda, kemudian warna persik, warna lavender, ungu, dan merah dengan titik kecil berwarna merah jambu, kekuningan, atau kemerahan. Namun pada umumnya warna yang sering ditemukan itu putih dengan bagian tengahnya itu merah, kemudian warna yang putih, kemudian juga aneka warna, dan warna rose pink. Akar dan ekstrak pucuk tanaman tapak dara ini sebenarnya beracun. Namun dalam pengobatan Ayurveda yang digunakan di India, nah, tapak dara ini digunakan untuk menanggulangi beberapa penyakit. Menurut Aruna dan kawan-kawan 2015 dalam jurnal Caranthus Roses, nah, judulnya yang berjudul Ornamental Plant is Now Medicinal, itu mengatakan bahwa tapak dara ini digunakan oleh berbagai negara untuk berbagai penyakit. Di Afrika misalnya, tapak dara digunakan untuk mengobati rematik, juga untuk pendarahan hebat yang tidak normal saat kita menstruasi.
Nah, ini warna bunga tapak dara yang ada di halaman rumah kakakku, yaitu warnanya itu pink dan tengahnya pinknya itu agak tua ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke negara lain yang menggunakan tapak dara sebagai pengobatan, yaitu di Madagaskar. Ini digunakan sebagai obat muntah untuk daunnya ya. Kemudian akarnya digunakan untuk obat pencahar, kemudian untuk mengusir cacing, menghentikan pendarahan, dan untuk menghentikan sakit gigi. Di negara tetangga kita, Malaysia, nih tapak dara digunakan untuk mengatasi hipertensi, diabetes, kanker, dan insomnia. Sementara itu di India, ekstrak daun tapak dara dioleskan pada kulit untuk mematikan rasa dan menetralkan sengatan lebah atau tawon. Untuk di Amerika, tanaman ini dibekukan dan dikumur untuk meredakan sakit tenggorokan dan radang tenggorokan. Selain itu, digunakan juga untuk penyakit dada. Filipina, daunnya digunakan untuk mengobati diabetes dan kram perut. Nah, kemudian rebusan akarnya digunakan untuk mengobati parasitisme usus. Nah, kemudian untuk daunnya bisa diinfuskan dan digunakan untuk mengobati pendarahan hebat yang tidak normal saat menstruasi. Kemudian akarnya ini digunakan untuk mengobati disentri. Untuk di Bahama, bunganya digunakan untuk mengobati perut kembung, kemudian asma, dan tuberkulosis. Dan yang terakhir di Hawaii, ekstrak tumbuhan tapak dara ini direbus kemudian digunakan untuk menghentikan pendarahan yang berlebihan. Sebenarnya masih banyak negara-negara yang menggunakan tapak dara atau tumbuhan bunga pinka ini untuk pengobatan. Namun tadi aku nge-review di 7 negara saja. Nah, semoga konten kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.